Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan turun deras ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tanganku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. 7 tahun. 7 tahun lamanya aku menahan rindu, bekerja sebagai TKW di Arab Saudi demi membiayai sekolah anakku, demi memastikan suamiku tidak kekurangan apapun. Dan hari ini, aku pulang. Kupikir inilah akhir dari kerinduan panjang, bahwa semua luka akan sembuh saat aku memeluk anakku dan suamiku lagi. Aku salah. Langkahku berat menuruni tangga pesawat. Peluit petugas bandara, suara mesin pesawat, dan raungan guntur bercampur dalam satu irama yang membuat detak jantungku berpacu lebih cepat. Kupeluk erat tas selempangku yang menyimpan paspor, beberapa dokumen penting, dan secuil harapan yang kubawa pulang. Sudah kusiapkan semuanya. Oleh-oleh, mainan untuk Dava, anakku yang kini berusia 9 tahun. Baju batik untuk suamiku Reno. Uang tabungan yang kusimpan selama bertahun-tahun. Hasil dari menyapu lantai-lantai marmer rumah majikanku. Dari bangun sebelum subuh hingga larut malam. Aku keluar dari bandara dengan membawa koper besar. Pandanganku menyapu kerumunan. Tidak ada Reno, tidak ada Dava. Hatiku mulai gelisah. Kuhubungi nomor Reno, tapi tak diangkat. Kubalas mencoba menghubungi beberapa kali. Akhirnya, saat matahari mulai muncul malu-malu dari balik awan, ia mengangkat. "Halo!" Suaranya datar. "Mas, aku sudah sampai. Aku tunggu di luar Terminal 3 ya." Ada jeda yang terasa ganjil sebelum ia menjawab, "Ya, sebentar lagi aku ke sana." Setelah 2 jam menunggu, akhirnya mobil tua warna abu-abu itu muncul. Reno keluar dari dalamnya, sendiri. Aku terdiam. Tak ada senyum, tak ada pelukan, hanya anggukan kecil yang terasa hambar. "Mana Dava?" Tanyaku sambil menahan kecewa. "Dia di rumah. Lagi tidur." "Jam segini masih tidur?" "Ya, capek habis jalan-jalan sama..." Ya gitulah." Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang disembunyikan, tapi aku menahan diri. Aku masih ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam perjalanan menuju rumah, aku memandangi luar jendela. Segalanya terasa asing. Jalanan yang dulu ku kenal, kini terasa jauh. Bahkan lelaki di sebelahku, suami yang dulu ku tinggalkan, dengan berat hati, kini terasa seperti orang lain. Kami sampai di rumah kontrakan kecil yang dulu kami tinggali. Tapi ada yang berubah. Cat rumah berganti. Ada tanaman hias yang dulu tak pernah ada. Pintu terbuka sebelum Reno sempat mengetuk, dan di sanalah dia berdiri. Seorang perempuan dengan daster motif bunga, rambut disanggul asal, dan mata yang sejenak terbelalak saat melihatku. Aku tak mengenalnya, tapi cara dia berdiri di pintu, begitu yakin, seperti ini rumahnya. Rumahku. Dari balik tubuh perempuan itu, muncul seorang anak laki-laki. Wajahnya membuat nafasku tercekat. Dava, anakku. Tapi dia tak langsung lari ke arahku. Tak memelukku seperti yang kubayangkan dalam mimpi-mimpiku. Dia justru berdiri di belakang perempuan itu, lalu berkata dengan polos, "Bu, siapa dia?" Hatiku retak. Tubuhku limbung. Aku tak mampu berkata-kata. Perempuan itu menoleh ke arah Reno. Pandangannya seolah menuntut penjelasan. Ini mamanya Dava, yang dari luar negeri itu. Ujar Reno sekenanya. Dava masih menatapku dengan bingung. "Yang benar, Bu. Bukannya mama itu Bu Intan?" Perempuan itu tersenyum canggung. "Dava, sini dulu." "Ya." Aku tak bisa mendengar lagi. Dunia terasa hening. Dada ini sesak. 7 tahun aku menahan rindu, menahan sakit di negeri orang,
bekerja, hingga tubuhku nyaris remuk, dan ketika pulang, anakku memanggil perempuan lain ibu. Aku masuk tanpa diundang. Tak peduli tatapan mereka. Ku dekati Dava, ku tatap matanya, berharap ada sisa kenangan tentangku di sana. Dava, ini Mama, nak. Mama pulang. Kamu ingat Mama kan? Dava menggeleng pelan. Aku nggak kenal. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku memandang Reno dengan amarah. Tapi dia hanya menunduk. Perempuan itu, Intan, menggandeng Dava dan menariknya ke belakang. Aku terduduk di kursi tamu yang dulu aku beli dengan uang tabunganku. Perih, luka, marah, semua jadi satu. Tak ada sambutan, tak ada pelukan. Hanya kenyataan pahit bahwa aku telah tergantikan. Kita bisa bicara baik-baik, kata Reno akhirnya, duduk di hadapanku. Bukan begini caranya. Bukan begini. 7 tahun, Mas. 7 tahun aku kerja buat kalian. Kamu tega? Dia menghela napas panjang. Awalnya aku tahan. Aku coba kuat. Tapi Dava masih kecil. Dia butuh ibu. Aku butuh teman. Intan datang, dia bantu. Dia urus Dava. Masak. Bersih-bersih. Lama-lama kamu jatuh cinta. Potongku. Pahit. Dia tak menyangkal. Matanya menghindar. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Aku nggak pernah tinggalkan kamu, Mas. Aku pergi buat kita. Tapi kamu malah hancurkan semuanya. Ini bukan soal cinta saja, Ika. Kamu jauh. 7 tahun bukan waktu sebentar. Dan kamu pikir aku senang di sana? Diperlakukan seperti budak, digaji terlambat, makan seadanya. Kamu tahu berapa kali aku sakit? Dan gak ada yang peduli. Aku menangis, tapi bukan air mata yang biasa. Ini air mata yang menumpuk dari tahun ke tahun. Air mata kerinduan yang dikhianati. Intan datang membawa segelas teh. Mbak, maaf, saya gak tahu Mbak masih hidup. Reno bilang, katanya gak tahu kapan Mbak pulang. Dia pikir Mbak sudah gak kembali. Aku menatap wajahnya. Cantik, lebih muda dariku. Tapi bukan itu yang membuatku takut. Yang membuatku benar-benar takut adalah cara Dava memeluk pinggangnya. Cara dia mencari kenyamanan di pelukannya. Itu adalah tempatku. Tempat yang dulu hanya untukku. Aku nggak mati, Bu. Aku masih hidup, dan aku ibu kandung anak itu. Kamu harus ingat itu. Dia hanya mengangguk pelan. Hari itu aku tidur di kamar lama kami. Kini dipenuhi barang-barang baru. Foto-foto Dava dan Intan terpajang di dinding. Foto keluargaku yang dulu, entah kemana. Ku peluk, bantal yang dulu pernah kupakai. Masih ada aroma lama, samar. Tapi tak cukup untuk menghapus luka ini. Malamnya, Reno mengetuk pintu. Besok kamu mau kemana? Aku menoleh padanya. Mau aku pergi? Bukan begitu maksudku. Cuma aku pikir, mungkin lebih baik kamu tinggal di tempat lain dulu. Biar Dava nggak bingung. Aku tertawa pahit. Kamu khawatir Dava bingung, atau Intan tidak nyaman. Dia terdiam. Baik, Mas. Aku pergi. Tapi aku akan ambil Dava. Aku ibunya. Aku punya hak. Wajahnya berubah. Jangan egois, Ika. Dia nggak kenal kamu. Dia udah nyaman sama Intan. Kalau kamu paksa, dia bisa trauma. Aku berdiri. Kamu yang egois. Kamu yang lupa siapa yang bangun rumah ini dari nol. Aku akan cari pengacara. Aku akan buktikan kamu nggak punya hak mengambil anakku dariku. Reno tak berkata apa-apa lagi. Dia pergi meninggalkan pintu terbuka. Malam itu aku menangis hingga tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi sedang bermain di taman bersama Dava kecil. Dia tertawa, memelukku, memanggilku Mama. Tapi saat aku ingin memeluknya, dia lari. Ke pelukan perempuan lain. Perempuan itu adalah Intan. Aku terbangun dengan mata sembab dan hati yang tak kalah remuk. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak akan menyerah. Aku akan rebut kembali anakku. Apapun yang terjadi.
Aku akan rebut kembali anakku, apapun yang terjadi. Pagi itu, aku keluar dari rumah dengan langkah tertatih, membawa satu koper kecil dan segumpal tekad yang belum sepenuhnya pulih. Langit Jakarta masih kelabu, seperti hatiku. Aku tak tahu ke mana harus pergi, tapi aku tahu aku tak bisa tinggal di rumah itu. Rumah yang dulu kubangun dengan cinta, yang kini jadi saksi pengkhianatan. Langkahku terhenti di depan gang. Kaki ini berat. Kepalaku dipenuhi bayangan wajah Dava. Bagaimana dia berdiri di balik perempuan itu, bagaimana dia memanggilnya ibu dengan begitu mudah, seolah aku tak pernah ada. Aku merogoh ponsel, membuka galeri. Foto terakhir yang kukirimkan dari Arab 7 bulan lalu. Aku tersenyum dalam foto itu, menggenggam bendera merah putih di tangan. Di captionnya kutulis, "Sebentar lagi mama pulang, nak. Kupikir waktu bisa dijahit ulang. Kupikir cinta seorang ibu tak akan pernah pudar. Tapi waktu mengikis segalanya, termasuk kenangan tentangku di hati anakku." Kuhubungi Weni, sahabatku sejak SMP yang dulu sering kujadikan tempat curhat sebelum aku berangkat ke luar negeri. "Wen, aku udah di Jakarta. Bisa numpang nginep nggak?" "Ya Allah, Ika. Astaga, tentu bisa. Kamu di mana sekarang?" Dia menjemputku di ujung gang 1 jam kemudian. Tangis kami pecah di dalam mobil, seperti dua orang yang kembali menemukan potongan jiwa masing-masing. Aku ceritakan semuanya, tentang Reno, tentang Dava, tentang perempuan bernama Intan yang kini menggantikan posisiku. Weni mendengarkan dengan mata merah, tangannya erat menggenggam tanganku. "Kamu nggak sendiri, Kak. Aku bakal bantu kamu. Kita cari pengacara, kita adukan ini ke pengadilan. Kamu punya hak atas anakmu. Tapi apa hukum bisa mengembalikan hati yang sudah berpindah?" Hari-hari berikutnya kulalui di rumah Weni, di kamar sempit yang penuh kotak mainan anaknya. Setiap malam aku menangis dalam diam, setiap pagi berharap Dava tiba-tiba mengetuk pintu dan memelukku seperti dulu. Tapi yang ada hanya hening dan kenyataan yang semakin pahit. 1 minggu setelah aku pergi, Reno datang. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengembalikan anakku, tapi untuk menyerahkan selembar surat. "Kalau kamu bersikeras bawa Dava, aku juga bisa gugat balik," katanya dingin. "Gugat balik? Karena apa?" Tanyaku tak percaya. "Kamu ninggalin anakmu 7 tahun. Tanpa kabar. Itu bisa disebut penelantaran." Tanganku gemetar saat merobek surat itu. "Aku kerja buat kalian, Mas. Tiap bulan aku kirim uang. Aku telepon. Aku video call. Itu kamu sebut ninggalin?" Dia tak menjawab. Aku tahu ini bukan tentang siapa benar atau salah. Ini tentang siapa yang menang dalam merebut hati Dava. Dan saat ini aku kalah. Aku mulai mengunjungi Dava diam-diam. Menunggu di depan sekolahnya, berharap dia akan menoleh, menyapaku. Tapi dia hanya berjalan sambil tertawa bersama teman-temannya. Ketika aku memanggil namanya, dia berhenti, menoleh, lalu berjalan lagi tanpa berkata apa-apa. Seolah aku hanya orang asing yang mengusik dunianya. Sampai suatu hari, aku mengirimkan surat. Surat tulisan tangan. Kukirimkan ke rumah itu dengan harapan Dava akan membacanya. "Dava sayang, Mama tahu kamu bingung. Mungkin kamu belum kenal Mama. Tapi Mama ingat semua tentang kamu. Dari kamu lahir sampai kamu bisa jalan, bisa bicara. Kamu dulu suka nyusu sambil pegang ujung baju Mama. Kamu suka tidur dengan boneka beruang kecil yang Mama belikan di pasar malam. Mama nggak pernah lupa. Dan Mama akan tetap menunggu kamu. Mama di sini, Nak. Mama selalu di sini. Dari ibu yang melahirkanmu, mencintaimu, dan tak pernah berhenti berharap." Kuharap surat itu menyentuh hatinya. Tapi tak ada balasan. Beberapa hari kemudian, aku melihat Dava lagi di sekolah. Kali ini dia menoleh lebih lama. Tatapan matanya tak setegar sebelumnya. Ada sekelebat ragu, harapan kecil menyala dalam dadaku.
Aku melangkah perlahan mendekatinya. Dava, dia menatapku. Bibirnya bergerak pelan. Mama, itu cukup. Sekecil apapun cahaya itu, aku akan peluk erat. Tapi belum sempat aku membalas, suara Intan membuyarkan semuanya. Dava, ayo, pulang. Anak itu berpaling, berlari menuju Intan. Tapi sebelum masuk mobil, dia menoleh sebentar ke arahku. Tatapan yang membekas di dadaku seperti luka yang baru dibuka. Intan menghampiriku. Wajahnya tenang, tapi suaranya dingin. Kalau kamu benar-benar sayang sama dia, jangan rusak hatinya dengan drama seperti ini. Aku menatapnya. Drama? Ini hidupku. Ini anakku. Dia bahagia sekarang. Jangan tarik dia kembali ke luka yang kamu tinggal. Luka yang aku tinggal? Suaraku meninggi. Kamu pikir 7 tahun aku di Arab itu apa? Piknik? Aku disiksa majikan. Aku tidur 2 jam sehari. Semua buat kalian. Kamu kira aku nggak berdarah-darah nahan rindu? Matanya mulai berkaca. Tapi aku tak peduli. Aku akan rebut Dava. Aku akan perjuangkan. Aku nggak peduli seberapa besar dia lupa sama aku. Aku ibunya, ibu kandungnya. Aku berjalan pergi dengan langkah gemetar. Tapi ada bara di dadaku. Ini belum selesai. Luka ini akan kutuliskan jadi kekuatan. Dan jika cinta seorang ibu tak cukup untuk mengingatkannya siapa aku, maka aku akan pakai segalanya. Hukum. Kenangan. Air mata. 7 tahun aku hilang dari hidupnya. Tapi mulai hari ini, aku akan kembali. Dan aku tak akan pernah hilang lagi. 7 tahun aku hilang dari hidupnya. Tapi mulai hari ini, aku akan kembali. Dan aku tak akan pernah hilang lagi. Pagi itu, aku duduk di kantor hukum kecil di pinggiran Jakarta, menatap gugusan map dan dokumen yang menumpuk di meja pengacara yang baru saja Weni kenalkan padaku. Namanya Pak Aditya. Usianya sekitar 40, rambut sedikit beruban, tetapi sorot matanya tajam dan tenang. Ia mendengar ceritaku dari awal, tanpa memotong, hanya sesekali mencatat dan mengangguk. Bu Ika, katanya akhirnya, kasus seperti ini tidak mudah, apalagi si anak sudah terlalu lama berada dalam pengasuhan orang lain. Secara hukum, Anda masih ibu kandung dan memiliki hak, tapi akan sangat ditentukan oleh kondisi psikologis anak saat ini. Aku mengangguk pelan. Saya tahu, tapi saya nggak cari menang, Pak. Saya cuma mau anak saya tahu siapa ibunya. Saya cuma ingin dia datang ke saya, peluk saya. Sekali saja. Pak Aditya menyentuh map di hadapannya. Kalau memang itu niatnya, kita bisa mulai dari pendekatan non-litigasi, mediasi. Tapi kalau tidak berhasil, baru kita ajukan gugatan hak asuh. Aku menatap jendela. Hujan mulai turun lagi. Sejak aku pulang, langit Jakarta seperti mencerminkan isi hatiku, mendung dan tak pernah benar-benar terang. Beberapa hari kemudian kami kirimkan surat mediasi ke alamat rumah Reno. Tak ada balasan. Tapi seminggu setelah itu, Reno datang ke rumah Weni, datang sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat wajah itu tak lagi dingin, melainkan cemas. Aku nggak mau perkara ini dibawa ke pengadilan, katanya langsung, tanpa basa-basi. Terlalu berat buat Dava. Kalau kamu nggak mau, kembalikan dia padaku, sahutku cepat. Dia nggak kenal kamu, Kak, karena kamu biarkan dia melupakan aku. Reno menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, Intan hamil. Kalimat itu menamparku. Aku terdiam. Dava udah tahu. Dan dia senang. Dia pikir akhirnya dia punya adik. Kami mau menikah resmi bulan depan. Pantas kamu makin gelisah. Kamu takut kalau ini masuk pengadilan, semua akan rusak. Reputasi kamu, keluarga kamu. Kak, aku cuma minta satu. Jangan rusak ini. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu sakit. Tapi ini juga hidup Dava.
Dia bukan boneka yang bisa dipindah seenaknya. Mataku merah. Aku bukan mau pindah-pindahin dia, Mas. Aku cuma mau dia kembali kenal aku. Aku cuma mau dia tahu bahwa dia lahir dari rahimku. Bahwa ada perempuan yang bertaruh nyawa melahirkannya. Dan itu bukan Intan. Kami terdiam lama. Akhirnya, Reno berkata, "Aku kasih kamu kesempatan ketemu dia. Tapi bukan sebagai ibunya. Sebagai teman dulu. Pendekatan pelan-pelan." Aku mengangguk, meski dalam hati memberontak. Aku ini ibunya. Tapi jika harus berjalan lambat, aku akan tempuh itu. Demi Dava. Pertemuan pertama terjadi di taman kota. Aku duduk di bangku panjang di bawah pohon ketapang. Dava datang dengan seragam sekolah, masih menggenggam buku gambar di tangannya. Intan mengantarnya, lalu pergi menjauh, memberi ruang. Dia duduk di sebelahku, diam. Aku pun begitu. Lalu perlahan, aku keluarkan sebatang coklat yang dulu jadi kesukaannya. Ku keluarkan boneka kecil yang pernah kubeli di Mekah, yang kusimpan selama ini. "Ini buat kamu," kataku pelan. Dia menerima boneka itu tanpa banyak kata. Matanya memandangnya lama. Lalu dia berkata lirih, "Ini baunya kayak sesuatu yang pernah aku cium waktu kecil." Air mataku jatuh seketika, tapi ku tahan suaraku tetap tenang. Karena ini boneka yang Mama bawa waktu kerja jauh. Setiap malam Mama peluk dia, bayangin kamu. Dia menoleh, matanya berkaca. Kamu beneran, Mama?" Aku mengangguk. "Iya, Dava. Maaf ya, maaf banget. Karena Mama harus pergi dulu waktu itu. Tapi sekarang Mama udah pulang. Dan Mama gak akan pergi lagi." Dia menunduk. Lama. Lalu bergumam, "Tapi aku juga sayang sama Bu Intan. Dan itu gak salah," kataku cepat. "Itu gak salah sama sekali, Nak. Kamu boleh sayang sama siapapun yang baik sama kamu. Tapi Mama cuma mau satu. Kamu tahu bahwa kamu punya ibu kandung yang sayang sama kamu dari kamu belum bisa bicara." Dia menangis, perlahan. Lalu tanpa aba-aba, dia memelukku. Kecil, pelan. Tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sesaat. "Ma, aku kangen," bisiknya. Pelukanku menguat, seolah hendak menyatukan semua tahun-tahun yang hilang. Di kejauhan, kulihat Intan berdiri dengan wajah kosong. Aku tahu pelukan ini juga mematahkan sesuatu di hatinya. Tapi ini bukan tentang siapa yang kalah. Ini tentang siapa yang tak pernah berhenti mencinta. Bahkan ketika cinta itu hanya bertahan lewat doa. Sejak hari itu Dava dan aku bertemu setiap minggu, kadang kami jalan di taman, kadang sekadar duduk sambil baca buku. Ia mulai memanggilku Mama Ika. Masih terasa canggung, tapi setiap panggilan itu adalah oase di padang kering jiwaku. Reno mulai bersikap lebih lunak, tapi tidak dengan Intan. Ia semakin menjauhkan Dava. Beberapa kali pertemuan kami dibatalkan mendadak. Sekali, aku lihat Dava datang dengan wajah sembab. "Mama, Bu Intan marah karena aku bilang kangen sama Mama." Aku menggenggam tangannya. "Nggak apa-apa, sayang. Mama di sini selalu. Kamu nggak salah kangen." Tapi setelah itu, Reno tak bisa dihubungi. Intan mengganti nomor. Dan pada hari Minggu yang dijadwalkan untuk pertemuan kami berikutnya, Dava tak datang. Bahkan hingga sore. Aku menunggu sampai malam. Di bangku yang sama. Di bawah pohon yang sama. Tapi tak ada yang datang. Esoknya, Pak Aditya datang membawa kabar. Reno membawa Dava pindah. Tanpa kabar. Tanpa alamat. Dengan alasan menjaga kestabilan emosional anak. Dunia runtuh. Aku berteriak. Menangis. Mengguncang bahu Pak Aditya. "Kenapa bisa begini? Aku baru dapat anakku lagi. Aku baru bisa peluk dia lagi. Kenapa mereka bawa dia pergi?" "Tenang, Bu Ika. Ini melanggar hak Anda. Kita akan ajukan gugatan resmi. Saya akan urus semuanya. Tapi dalam dadaku, bukan hukum yang bergemuruh, melainkan ketakutan.
ketakutan akan kehilangan kedua kalinya. Dan kali ini, mungkin untuk selamanya. Melainkan, ketakutan akan kehilangan kedua kalinya. Dan kali ini, mungkin untuk selamanya, aku tidak tidur malam itu. Di sudut kamar sempit rumah Weni, aku duduk bersandar ke dinding, memeluk boneka kecil pemberian terakhirku untuk Dava. Setiap detik yang berlalu terasa seperti selamanya. Kepalaku penuh suara-suara yang menakutkan. Bagaimana jika Dava berpikir, aku meninggalkannya lagi? Bagaimana jika Intan berhasil meyakinkan dia bahwa aku hanyalah mimpi buruk dari masa lalu? Pagi harinya, aku bergegas ke kantor kelurahan, lalu ke dinas catatan sipil, ke sekolah, kemanapun yang mungkin mencatat keberadaan Reno dan Dava. Tapi semua nihil, tak ada yang tahu mereka pindah kemana, seolah bumi menelannya. Pak Aditya segera mengajukan gugatan ke pengadilan, mencantumkan permohonan penetapan hak asuh sementara, hingga kasus diputuskan. Tapi proses hukum bukan jalan pintas, butuh waktu. Dan waktu, saat ini, adalah musuh terbesarku. Satu-satunya, jejak yang kutemukan hanyalah sepotong informasi dari seorang tetangga lama Reno, bahwa beberapa minggu sebelum mereka pergi, Reno pernah menyebutkan rencana membuka bengkel kecil di daerah Depok. Maka aku pergi, menyusuri tiap jalan, tiap gang di pinggiran kota itu. Panas membakar kulit, debu jalanan menempel di wajah, tapi aku terus berjalan. Berharap, berdoa, bahwa mungkin saja aku akan menemukan seberkas petunjuk. Tapi hari itu berlalu, dan yang kutemukan hanya kelelahan dan kesedihan yang makin pekat. Sampai malam hari, saat aku duduk di warung kecil, seorang tukang ojek bertanya, "Ibu nyari siapa?" "Dari tadi muter-muter." "Anak saya, Pak. Namanya Dava. Umurnya 8 tahun. Sama ayahnya. Bapaknya namanya Reno. Dulu kerja di otomotif, mungkin buka bengkel." Tukang ojek itu termenung sejenak. Lalu matanya menyipit. "Dava? Saya pernah ngantar anak kecil namanya itu ke SD di daerah Curug. Bapaknya tinggi, kurus, suka pakai jaket hitam." "Iya, kayaknya itu. Mereka tinggal di rumah kontrakan di belakang minimarket lama." Darahku seperti mengalir deras ke kepala. "Pak, bisa antar saya ke sana sekarang?" Malam itu juga, aku berdiri di depan rumah kecil berdinding triplek. Lampunya temaram, halaman depan ditumbuhi rumput liar. Hatiku berdetak begitu keras hingga kurasa bisa terdengar dari luar. Aku mengetuk pelan, tak ada jawaban. Kutunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu suara kecil dari dalam. "Siapa ya?" Aku mengenali suara itu. Itu suara anakku. "Dava, ini Mama." Hening. Sangat hening. Kemudian langkah-langkah kecil mendekat ke pintu. Dan pintu itu terbuka perlahan. Wajah Dava muncul, dengan rambut sedikit acak, mata merah, seperti habis menangis. "Mama," bisiknya. Aku langsung berlutut, merentangkan tangan. Dia memelukku, kuat, seolah dia tak ingin aku pergi lagi. "Kenapa kamu lama datangnya, Ma?" Tangisku pecah. Kupeluk tubuh kecil itu menekannya ke dadaku. "Maafkan Mama, Nak. Mama cari kamu setiap hari. Mama hampir gila waktu kamu hilang." Dava hanya menangis. Tubuhnya gemetar di pelukanku. Tapi di balik momen haru itu, muncul suara lain. Berat. Terdengar dari dalam rumah. "Ika." Aku mendongak. Reno berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah, tapi tidak marah. Ia menatap kami beberapa detik, lalu menarik napas. "Masuklah. Kita bicara." Malam itu, kami duduk bertiga. Dava tertidur di pangkuanku, seperti tak ingin lepas. Reno duduk di seberang, tangannya mengusap wajahnya sendiri berulang kali. "Aku nggak bisa terus kayak gini, Kak." Aku bingung. Intan juga udah hampir stres. "Dava, tiap malam nyebut nama kamu.
Tapi tiap lihat Intan, dia juga takut kehilangan dia. Aku menatapnya lurus. Aku nggak minta dia diambil dari kalian sekarang, tapi aku minta keadilan. Aku ibunya, dan kamu nggak punya hak bawa dia pergi tanpa izin. Itu penculikan, Mas. Reno mengangguk lemah. Aku tahu, dan aku siap bertanggung jawab. Tapi jangan bawa ini ke pengadilan. Tolong, Dava terlalu kecil buat ditarik ke kanan kiri. Aku akan cabut gugatan, kataku pelan. Tapi dengan satu syarat. Dava tinggal bersamaku setiap akhir pekan, dan kalian tidak boleh melarang dia bertemu atau berkomunikasi dengan aku kapanpun. Reno terdiam lama, lalu mengangguk. Aku berdiri, menatap anakku yang kini tidur damai di pelukanku, lalu mengusap rambutnya pelan. Dalam hati, aku bersumpah, ini belum selesai. Aku belum mendapatkan semua yang layak kudapatkan. Tapi malam ini, aku punya kembali pelukan yang telah hilang 7 tahun. Dan itu, untuk sekarang, cukup untuk menyembuhkan sebagian jiwaku yang retak. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, badai belum benar-benar reda. Karena Intan belum berkata sepatah kata pun, sejak semuanya berubah. Dan diamnya seorang perempuan yang merasa akan kehilangan bisa lebih berbahaya dari kemarahan manapun. Karena Intan belum berkata sepatah kata pun sejak semuanya berubah. Dan diamnya seorang perempuan yang merasa akan kehilangan bisa lebih berbahaya dari kemarahan manapun. Dugaan itu terbukti seminggu kemudian. Pagi itu, aku tengah bersiap menjemput Dava untuk menghabiskan akhir pekan bersamanya. Akhir pekan pertama sejak kesepakatan dengan Reno. Ku persiapkan semuanya dengan cermat. Bekal makanan kesukaannya, buku cerita, bahkan baju ganti yang kubeli dari uang, hasil menjahit tetangga. Namun baru saja aku menyalakan motor pinjaman milik Weni. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Sapaku. Cemas. Suara di seberang terdengar tergesa dan nyaris panik. Bu Ika, ini dari sekolah Dava. Mohon datang. Sekarang juga. Ada masalah. Dava jatuh dan sekarang di rumah sakit. Dunia seolah berputar. Aku melaju secepat yang bisa kulakukan. Dadaku sesak. Pikiranku berlari lebih cepat dari kendaraan. Ketika aku tiba di rumah sakit, kulihat Reno berdiri di lorong dengan wajah pucat. Di sebelahnya, Intan duduk membungkuk, memeluk tas sekolah Dava sambil menangis tanpa suara. Apa yang terjadi? Tanyaku, nyaris berteriak. Reno menatapku, lalu menunduk. Dia loncat dari pagar sekolah, katanya mau ke rumah mama, mau kejutan, tapi dia kepleset, kepalanya kena tembok. Lututku nyaris lemas. Aku berlari masuk ke ruang IGD. Dava terbaring lemah dengan perban di keningnya. Tangan mungilnya dipenuhi selang infus. Napasnya teratur, tapi matanya masih tertutup. Dokter mengatakan kondisinya stabil, namun perlu observasi. Aku hanya bisa menggenggam tangannya, menunduk di tepi ranjang, dan menangis dalam diam. Beberapa jam kemudian, Dava membuka matanya. Samar, pelan. Ketika matanya menangkap wajahku, senyumnya muncul, meski lemah. Mama, bisiknya. Aku mau ke rumah mama, tapi kok malah tidur ya? Aku menunduk, mencium dahinya. Nggak apa-apa, nak. Kamu udah mama temuin sekarang. Mama di sini. Mama selalu ada. Di luar ruangan, aku bertemu Reno dan Intan. Aku berdiri di hadapan mereka, tak lagi menyimpan ketakutan. Kini, aku adalah seorang ibu yang nyaris kehilangan anaknya 2 kali. Aku nggak bisa terus begini, kataku pada Reno. Ini bukan cuma soal aku dan kamu. Ini nyawa anak kita. Dan kamu tahu kenapa dia nekat begitu? Karena kamu batasi pertemuan kami. Karena kamu dan dia. Aku menatap Intan tajam. Terlalu sibuk mempertahankan rasa takut kehilangan. Sampai lupa bahwa dia bukan milik siapa-siapa. Dia butuh cinta dari semua yang mencintainya. Intan menunduk.
tapi tak lagi menangis. Kali ini, ia mendongak. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara padaku. "Aku tahu aku salah, Kak," katanya lirih. Aku terlalu ingin dia menganggapku ibu. Padahal aku bukan. Aku hanya takut kehilangan tempatku. Aku mendekat. Tak ada kemarahan, hanya luka yang ingin sembuh. "Kalau kamu benar-benar menyayanginya," kataku, "maka kamu harus belajar merelakan sebagian dari tempat itu. Karena anak kecil tidak bisa dipaksa memilih siapa yang paling dicintai. Dia hanya tahu siapa yang membuatnya merasa aman." Intan mengangguk pelan. Wajahnya pucat, tapi aku tahu ia mengerti. Beberapa hari setelah itu, Reno dan Intan datang ke rumah bersama Dava. Bukan untuk menyerahkan, bukan untuk memperjelas status, tetapi untuk menyampaikan keputusan yang sulit. Intan mundur dari rencana pernikahan. Ia akan kembali ke kampung halamannya untuk menenangkan diri. Reno, sementara itu, meminta waktu untuk membangun ulang kepercayaan antara kami bertiga. "Aku tahu aku bukan suami yang baik," kata Reno, menunduk. "Tapi aku ingin jadi ayah yang benar untuk Dava. Dan itu berarti aku harus berdamai sama kamu, Kak." Aku tak menjawab, hanya menatap Dava yang duduk di pangkuanku, menggambar dengan krayon di atas kertas kosong. Di ujung halaman, ia menulis besar-besar, "Mama Ika, Mama Dava." Aku tersenyum. "Jalan kita masih panjang," gumamku. "Tapi kali ini, aku nggak akan jalan sendirian lagi." Di luar, langit masih mendung. Tapi hujannya mulai reda. Dan untuk pertama kalinya, setelah 7 tahun terpisah, aku merasa sedang pulang. Di luar, langit masih mendung. Tapi hujannya mulai reda. Dan untuk pertama kalinya, setelah 7 tahun terpisah, aku merasa sedang pulang. Hari-hari setelah itu seperti menjahit luka dengan benang harapan. Dava mulai tinggal bersamaku setiap akhir pekan, lalu menjadi lebih sering ketika Reno melihat sendiri betapa tenangnya ia sepulang dari rumahku. Aku tak menuntut apa-apa lagi. Tak meminta balas dendam, tak menagih waktu yang hilang. Aku hanya ingin menjalani yang ada, membesarkan cinta dalam bentuk paling sederhananya. Hadir. Waktu seperti memberi ruang untuk menyembuhkan semua yang remuk. Intan, yang awalnya kukira akan menjadi bayang-bayang dendam selamanya, justru mengirimi pesan suatu malam. "Terima kasih sudah tidak membenci aku. Aku belajar mencintai Dava, tapi kamu mengajarkanku bagaimana melepaskan." Aku membaca pesan itu di dapur kecil rumah kontrakan, sambil melihat Dava tertidur di ruang tamu dengan buku cerita terbuka di dadanya. Hatiku tidak menang, tapi juga tidak kalah. Hatiku cukup. Beberapa bulan kemudian, aku resmi mendapatkan hak asuh Dava bersama. Reno dan aku sepakat menandatangani perjanjian tertulis yang disahkan oleh pengadilan, bahwa aku, ibu kandungnya, akan merawatnya secara langsung, sementara Reno tetap menjadi bagian dari kehidupan Dava sebagai ayah yang bisa ia datangi kapan saja, tanpa perebutan, tanpa penghilangan. Dava pun tumbuh menjadi anak yang penuh cinta. Ia tidak pernah menyebutku Mama Ika lagi. Sejak malam ulang tahunnya yang ke-9, ia memelukku erat dan berkata, "Aku nggak perlu bilang nama kamu, Ma. Kamu satu-satunya mama." Air mataku mengalir malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena pengakuan itu datang tanpa paksaan, tanpa permintaan. Dari seorang anak yang 7 tahun lalu, kutinggalkan demi hidup yang lebih baik untuknya. Aku tahu, banyak orang akan tetap menghakimiku. Meninggalkan anak demi uang, pergi selama bertahun-tahun, dan berharap diterima kembali. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi mereka tak tahu bahwa di negeri orang aku bukan sekadar bekerja. Aku bertarung dengan rindu, dengan kehinaan, dengan kesepian yang menampar setiap malam. Dan yang menahanku untuk tidak menyerah adalah bayang wajah kecil itu. Sekarang, aku tak ingin lagi mencari pembenaran.
Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku sebagai seorang ibu. Bukan ibu yang sempurna, tapi yang berani memperbaiki meski terlambat. Di malam sunyi, ketika Dava sudah tidur dan hanya suara jam dinding yang terdengar, aku menulis surat pada diriku yang dulu, pada Ika yang berangkat ke luar negeri dengan dada sesak dan kepala penuh mimpi. Kita akhirnya pulang. Luka yang dulu kita takutkan ternyata bukan akhir, tapi jalan pulang yang terjal. Hari ini, anakmu memelukmu, dan itu cukup jadi bukti bahwa kau tidak pernah berhenti menjadi ibu, bahkan saat seluruh dunia berkata sebaliknya. Dan begitulah akhirnya. Bukan akhir dari cerita cinta, tapi awal dari pengampunan, awal dari rumah yang perlahan dibangun kembali, bata demi bata, dari puing-puing kehilangan. Karena 7 tahun jadi TKW bukanlah kutukan, tapi jalan memutar yang panjang untuk menemukan kembali tempat yang paling benar untuk pulang. Hati seorang, anak, dan panggilan paling agung yang pernah ku dengar, ibu.